Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kesempatan ini saya hadir lagi menjumpai Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen, Alkitab adalah firman Allah yang mesti harus setiap saat kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan dalam hidup kita. Karena firman Allah, rajin membaca firman Allah, akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin kita semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Di lain sisi, firman Allah akan membuat kita menjalani kehidupan ini semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di dalam video ini, saudara-saudara, seorang bapak yang sangat-sangat luar biasa, di mana ia menghafal banyak pasal-pasal di dalam Alkitab, dan saya tidak tahu apakah memang dia menghafal keseluruhan Alkitab atau bagaimana, tapi yang jelas bahwa ada banyak pasal-pasal yang dihafal, ya, sungguh sangat luar biasa. Ini membuktikan bahwa Bapak ini tekun belajar Alkitab, tekun membaca Alkitab. Jadi betul-betul ini namanya seorang yang memberi diri, menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga betul-betul mau belajar Alkitab secara sungguh-sungguh. Coba kita saksikan bersama-sama. Berikut kita berpindah dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nyanyian tentang Kebun Anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat kepadanya? Yang belum diperbuat kepadanya, aku menanti, supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat kepadanya? Yang belum diperbuat kepadanya, aku menanti, supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Dan aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Dan aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanam-tanaman kegemarannya, dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi dan sepi. Rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya, sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 epak gandum. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur, kecapi dan gambus, rebana dan suling.
serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka, tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu, umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan kelayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu, dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang, dan akan mengangahkan mulutnya lebar-lebar dengan tidak terhingga. Sehingga lenyaplah segala kesemarakannya dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria itu, maka manusia akan ditundukkan sama-sama sudah komen. Dan orang-orang sombong akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makanan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan, dan dosa seperti dengan tali gerobak, yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya, supaya kita lihat. Dan baiklah keputusan yang maha kudus Allah Israel, datang mendekat supaya kita tahu. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik, dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap, dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu, seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikianlah akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam, dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkan tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih terancung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tidak ada yang lelah dan tidak ada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur. Tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus. Anak panahnya ditajamkan dan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya keras seperti batu api. Roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti singa betina. Mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan. Pada hari itu, mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesatkan, dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada sarafim itu terbang menempatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kemudian aku mendengar suara Tuhan berkata,
siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergi dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Hei, maaf belum selesai dia dihafal, jadi kita berpindah lagi dalam kitab Galatia 6, perjanjian baru. Woi. Lahir tempo apa kan Cek? Hah? Hah? Udah lahir Januari, no? Coba. Tahun berapa? Tahun 69. Oh, masih baru 55 Kang, 55 apa 56? So tete. Oh, lu nya panggil Tete, Pak. Jadi masih bujang kasih yang dia belum opak, dia belum nak ada pasangan dia. Jadi sekarang kita apa? Galatia 6. Galatia 6. Jangan salah-salah, Par. Dan cek kasih yang manusia biasa juga. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal sama sekali ia tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermega melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab itu barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tahu apa lagi? Masih ada? Banyak. Coba bagi. Berikut kita berpindah lagi dalam kitab Kolose. Yakobus 2, bukan Kolose. Apa dah? Yakobus pasal 2. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa.
dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan sesuatu pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Berikut kita berpindah lagi dalam kitab ujang-ujang, tak tahu apa-apa. Efesus. Efesus pasal 5 ayat berapa itu loh? 8. Itu. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Berikut kita mulai. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Berikut kita berpindah lagi dalam kitab Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Yesus disalibkan. Dan ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Dan ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah dia, raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia. Katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau sendiri menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum,
Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Udah sekolah sampai kelas berapa kan? Mana ada sekolah? Nggak ada sekolah. Ada masih sampai kelas 3 SD no. Coba Waktu kecil aja minum susu apa? minum air. Hah? Minum air yaitu air putih. Air putih. Coba Pak. Coba benar seduk beluk. Luar biasa ini. Masih ada Le? Ada banyak. Udah banyak. Yo, jinja kata tahu aku. Berikut kita berpindah lagi dalam kitab Lukas 24. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ayat berapa itu? Sumpah. Bagaimana itu? Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Lukas 24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-50. Ringan grup batu jalang datang kemari Le. Yo. Berikut Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girang dan masih heran, sudah terjadi. Berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab tertulis demikian, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah. Minum air dulu, jaringan bisa. Lalu apa sekarang? Masih ada Le? Baru kita berpindah lagi dalam kitab Korintus. 2 Korintus tadi 8, 5. 2 Korintus 8. 2 Korintus. Kita Sudah terjadi jaringan. Sudah terjadi. Kita berpindah dalam kitab Korintus 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Saudara, Sudah terjadi. Sudah jadi. belum jadi ntar kalau mati lagi. Nah. Tujuh. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi
bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan diri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak dari yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Karena itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaan kamu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Sebab itu, hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kemudian kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Apa lagi? Tahu mana yang baik loh. Berikut Lukas 21. Hah? Lukas 21. Ada le. Yang banyak deh. Banyak. Lagi ujang-ujang begini. Walaupun pendek-pendek. Pendek-pendek jo. Oh iya. Yang penting ada dong. Nasihat supaya berjaga-jaga. Lukas 21 ayat 34 sampai 38. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Sudah? Berikut kita berpindah lagi dalam kitab 1 Tesalonika 5. Oh ada Leda. Bagi. Banyak deh. Banyak. Oh iya. Salah itu. Markal ada yang salah minta maaf no. Lupa deh judul kalau apa. Apa deh judul? Iya. Lupa deh judul. Tesalonika 5. Tesalonika 5. DP perkataan, DP ayat masih ingat dong? Ya ayat-ayat ingat mah DP perkataan belum DP kepala belum. Mana bertanya ke kita lagi kasihan, aduh. DP isi ya nih. Iya DP isi jo. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara,
tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Sebab Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Berikut kita berpindah lagi dalam kitab. Yohanes 13. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di kitab apa itu? Yohanes 13. Yohanes 13. Coba. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Lalu mulailah Ia membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku perbuat sekarang engkau tidak tahu, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Kata Yesus kepadanya, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan Ia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, kita mulai dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 17. Judul ke-10 firman. Kita mulai. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku."
Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau, atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, sungguh luar biasa saudara-saudara, Bapak ini boleh menghafal Alkitab, ya. Semoga kita juga bisa belajar seperti Bapak ini, rajin membaca Alkitab, kita pikirkan, kita lakukan di dalam hidup kita. Karena firman Allah adalah pedoman satu-satunya dalam hidup kita. Firman Allah adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus dapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.